Ada yang baru di Sapa Tetangga. Intan, Ico, di Sapa Tetangga siaran paling asik. bareng tetangga. Mantap. Hari Selasa Selasa romansa. kita bakal berbicara tentang hutang piutang. Enggak dong. Selalu ada cerita yang bikin kita hihihaha. Orang lain mah kerja kaya. liburan kaya. Oh iya. Ini kerja tiba. Setiap harinya selalu ada yang beda. Jangan cerita terus lagunya gini. Perdamaian. Itu maksud solis. Seperti meleset-lesetin. Ya gimana sih Kak Odi? Yang terus itu? Magadi. Gak cuma kita, tapi juga tamu dan para tetangga. Semuanya ada di Sapa Tetangga. Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 sampai jam 10 malam. Live streaming di Facebook dan Instagram Prima Media Pro. Para tetangga, baik lagi di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Tadi Ara sama Kak Denis udah bilang ke kalian semua kalau misalkan hari ini bakal ada tamu spesial UMKM dari Cikampek, ini dari P-nya, Ya, betul? betul. Bareng sama Kak Bagas ya hari ini. Ya. Halo Kak Bagas, Halo. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin boleh perkenalan dulu sama para tetangga. Ini Kak Bagas apa? Nama panjangnya? Halo. Rumahnya di mana? Tanggal berapa lahirnya? Usianya berapa? Golongan darahnya apa? Siapa namanya boleh? Oke, baik. Perkenalkan nama saya Muhammad Bagas Darmawan. Oh, Muhammad Bagas. Darmawan. Darmawan. Ya, panggil aja Bagas. Hmm. Ya, umur saya 21 tahun. Serius dia ngomong. Umurnya baru 21. Iya, Umurnya 21 Kang. Serius? 21. Ya ampun, kita beda setahun tapi kakak udah punya usaha sendiri loh, keren banget. Tepuk tangan Iya. dulu tetangga. Pengusaha muda ya Kak Bagas ini ya, keren banget. Ini sebenarnya gak datang sendirian, Kak Bagas datang sama partnernya. partnernya. Kak siapa tadi namanya? Arifin. Kak Arifin. Bagus bagus ya. Kembar Kak Arifin usianya sama juga 21. Ya, sama. Jadi bro, mungkin kalian satu ketemunya di sekolah ya tadi ya? Ya, di sekolah. Sekolah SMK dulu Iya, nih. SMK. SMK-nya di mana dulu? Di SMKN 1 Cikampek. SMKN 1 Cikampek. Itu di mana? Pusara. Enggak tahu. Taunya gue Yang arah ini arah Sukamandi di sana. oh Sukamandinya tahu. Emang iya beneran Sukamandi? Bohong banget. Namanya bohong. Di mana itu? Di mana sih? Di mana? Di Suksar. Bukan. Oh, bukan. Gimana ya? MD kesana lagi. Muhammadiyah tahu? Ya udah, nggak usah dijelasin soalnya gue nggak tahu. Oke, dari SMKN 1 Cikampek dulu waktu sekolah ngambil jurusan apa? Ambil jurusan listrik. Listrik. Iya. Ngambil jurusan listrik bareng satu kelas. Enggak, Arifin jurusan mesin. Jurusan mesin, ini jurusan listrik. Iya. Kok bisa jadi bestie? Gimana ceritanya ini? Iya. Teman saya eskul dulu, teman saya Oh, eskul dulunya. Iya. Eskul apa dulu? Dulu ikut Rohis namanya. Oh, Masya Allah. Pantas tadi aja kayak begini, saya salamannya. Assalamualaikum. Oh, berarti dulu ikut Rohis. Iya, dulu ikut Rohis. Satu organisasi. Iya, Jangan-jangan satu. Karifin ketuanya? Oh, bukan. Enggak, iya DKM, ketua DKM, Oh, iya. masjid. Iya. Oh, Masya Allah. Ya. Oh, jadi akhirnya dari eskul Rohis ini kalian ngeklop. Iya, dari situ. Meskipun beda jurusan ya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan sampai akhirnya kepikiran buat berwirausaha, gimana ceritanya? Kok bisa gitu loh? Emang salah satu dari keluarga Kak Bagas atau Kak Arifin mungkin ada yang backgroundnya pengusaha juga kah? Atau gimana? Enggak sih. Lebih ke apa ya? Ada peluang, jadi langsung diambil aja. Tapi ya intinya sih awal-awal mulai itu karena kita sama-sama lagi nganggur juga gitu kan ya. Dan di situ lagi ada peluang juga untuk wirausaha gitu. Itu kita reseller sih. Oh, jatuhnya. awalnya Kita reseller. jadi seller PMP gitu. Ya kita jual-jualin di Kutaci waktu itu masih ada Iya, ya iya, sekarang iya, juga di masih Kutaci gitu dan di medsos yang lainnya gitu. Hingga akhirnya ya alhamdulillah gitu kan ya makin berkembang gitu. Oke, berarti awalnya tuh kalau untuk yang jualan pempek ini reseller. Iya, Sampai reseller. sekarang. Ya kadang kita juga sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Ya kalau misalnya kita lagi nggak bikin atau kita bikin juga gitu kadang di mix sih. Ada yang dari reseller, ada juga yang dari kita kayak gitu. Oke, tapi sebelum kita bahas ke empe-empenya nih, kok bisa
yang tadinya dari listrik sama dari mesin kepikiran berwirausaha? Selain dari tadi ngelihat peluang, apa nggak kepikiran buat masuk ini kerja PT gitu ya? Biasanya kan orang-orang tuh banyak yang pengen banget masuk ke PT gitu loh. Ya kita berdua emang awalnya dari PT juga. Oh Pernah awalnya juga. PT, berarti waktu lulus sekolah langsung kerja di PT? Langsung. Di PT yang sama juga lagi jangan-jangan? Oh beda? Beda. Arifin langsung kerja di PT, cuman kalau saya waktu itu ya ngerantau ke Bandung. Oh ke Bandung? Iya. Jauh sekali, di Bandung ada PT? Enggak, Oh, waktu bukan. itu kerja di JNT sambil kuliah juga. Oh kuliah sampai sekarang masih berarti kuliah? Sampai sekarang masih, cuma beda kampus. Waktu itu di Bandung saya putus kuliah di Bandung, akhirnya lanjut lagi di Jogja. Sekarang di Jogja? Iya, sana di Jogja. OMG jauh banget. Di mana Jogjanya? Di Bantul, di Mercubuana. Mercubuana. Iya. Kalau misalkan Karifin? Di Purwakarta kuliah. Di Purwakarta kuliah juga. Iya. Tapi keren loh. Maksudnya kalian kan dari apa ya? Dari fakultas yang berbeda. Iya. Terus universitas yang berbeda juga pastinya. Terus waktu sekolah juga beda jurusan. Tapi bisa ngeklop gimana ceritanya? Jodoh kali ya. Maksudnya jodoh rezeki gitu loh. Kayaknya berdua emang cocok buat bikin usaha gitu Iya, kan. satu frekuensi lah. Satu kayaknya. frekuensi. Tapi Iya. dulu tuh waktu sebelum sekarang akhirnya berjualan pempek, sempat jualan-jualan yang lain juga nggak? Waktu SD, SMP mungkin? Arifin sempat jualan es krim. Oh, es krim. Iya, terus saya juga sempat jualan kerupuk, jual es krim juga. Jual Oh, apa lagi? udah ada jiwa Sama kaos usahanya ya. juga. Itu pas kapan? Usia berapa? Itu Arifin pas SMK. Kalau Oh, saya setelah lulus SMK baru ada keinginan untuk wirausaha kayak Oke, gitu. tapi kalau dari SD SMP itu belum kepikiran? Belum. Belum kepikiran Iya, sama sekali? SMK paling. Ya. Oh, tapi kalau misalkan dari keluarga gimana pandangan keluarga? Mungkin banyak juga kayaknya keluarga-keluarga kayak orang tua ya punya harapan anaknya tuh kerja di PT, belum lagi UMK Karawang kan paling tinggi Ya, gitu mau loh. naik lagi sekarang. Gimana Badan tuh demo. awal? Iya, apalagi sekarang udah ada kenaikan ini juga UMK. Jadi 5 Iya. juta ya sekarang ya Kang ya? Iya, jadi 5 juta. Jadi 5 juta. Gimana tuh tanggapan keluarga? Tentunya kalau keluarga adalah ya yang menuntut untuk kerja sebagai karyawan gitu ya di perusahaan gitu. Cuman kembali lagi gitu kan, kalau passion tuh ya penting banget itu gitu kan. Dan keluarga pun paham tentang itu gitu kan ya. Kalau kita nggak ada gairah di pekerjaan kita ya buat apa gitu kan ya, malah jadi beban gitu. Maka dari itu ya kita pengen jadi diri kita sendiri aja. Kita mau jadi apa ya, sok jalanin aja, dan orang tua pun nge-support gitu kan. Asalkan kita tetap di jalur yang benar gitu. Betul. Kayak gitu doang sih. Keren banget orang tuanya. Kak Arifin juga sama, keluarganya kayak gitu. Ngedukung juga. Sama. Wah, janjian keluarga kalian sahabatan juga lagi sebelumnya. Saling kenal aja. Oh, saling kenal. Dari bapak kenal sama ibunya Bang. Yes. Oh, tapi rumah deketan gak sih? Enggak sih. Enggak. Itu kalau misalkan sampai akhirnya kalau ada bikin pempek itu di mana? Di rumah Arifin biasanya kalau bikin. Kalau bahan-bahannya sampai akhirnya bisa bikin sendiri itu searching atau dikasih tahu ibu mungkin? Atau Kalau gimana? bahan-bahannya ya tentunya searching sih yang paling banyak kita cari tahu gitu, gimana racikan yang terbaik gitu kan ya, dari situ sih biasanya. Ya rata-rata dari situ. Coba-coba sih. lebih ke Awalnya coba-coba. coba-coba. Nah, waktu pertama kali bikin PMP berapa banyak percobaan yang gagal gitu loh? Pasti kan banyak banget dong, kayak ada beberapa kali gagal. Ya sebenarnya sampai sekarang pun masih ya. Masih terus cari resep yang terbaik gitu ya. Kadang masih apa ya, kan inovasi ya terus menerus gitu kan ya. Cuman ya kadang emang lebih sering berbeda aja, kayak kita bikin gitu kan ya di minggu ini gitu kan ya. Ternyata di minggu depannya gitu kan ya bikin beda ya. Asa lebih apa gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi masih perlu menstabilkan gitu. Kadang kan kita bikin tuh nggak tiap hari gitu kan ya. Kadang selang berapa hari baru bikin lagi kayak gitu. Oke. Iya. Yang bikin akhirnya kalian berusaha untuk konsisten nih si rasanya, kekenyalannya tetap segitu, dicatat gak tuh kayak bahan-bahannya, cara bikinnya gitu? Iya, itu dicatat pasti. Dicatat kayak perbedaannya apa gitu kan ya dari sebelumnya gitu. Jadi kita bisa evaluasi gitu. Oh, ini ternyata di sini nih agak kendala, ada hambatan. Jadi ya rasanya berbeda. Pasti dicatat ada. Dicatat Iya. ada. Kalau itu untuk dari si pempeknya sendiri. Kalau untuk si sausnya,
Si saus, oh ya cuko namanya. Cuko ya? Cuko. Ya. Cukonya gimana? Kalau dari cukonya sendiri itu ya sama coba-coba juga dan itu lebih banyak gagalnya daripada empek-empek. Yang cukonya? Iya itu banyak banget gagalnya. Kayak kita bikin cuko ternyata malah terlalu manis, kadang sampai ke pahit gitu kan ya. Cuko empek kan apa ya khas gitu ya. Dia tuh ada asam, manisnya juga ada, pedasnya juga ada gitu. Kadang agak-agak rasa asin dikit ya gitu kan. Dan itu tuh harus pas di lidah khususnya orang-orang Cikampek ya. Kalau orang Palembang asli yang makanan daerah di sana kan ya. Kalau di sana kan cukonya tuh benar-benar kerasa gitu, pedas banget dan itu tuh ke tenggorokan rasanya panas. Iya, seret gitu kan jatuhnya jadinya. Iya. Makanya kita coba cari racikan yang paling bagus kayak gimana. Oke. Kayak gitu. Itu berapa banyak percobaan waktu pertama kali bikin cuko? Waktu pertama kali bikin cuko berapa kali ya? Ya lebih dari 10 mungkin ya kalau Lebih dari misalkan 10. hitungannya gitu kan, kayak evaluasi lagi dan akhirnya ya kita udah ada ini yang terbaik gitu kan ya dari hasil itu. Cuma ya terus lah kita inovasi itu kira-kira gimana. Berarti sampai sekarang juga baik itu sim pempek maupun cukonya tetap dikembangkan gitu ya. Masih cari yang terbaik, masih belum menemukan yang terbaik. Belum sih. Belum. Masih pengen terus coba yang terbaik kayak gimana gitu. Ya intinya berinovasi sih. Soalnya kan kadang kalau kita nggak berinovasi gitu, kadang di media sosial juga ya. Kan pempek juga punya Instagram Iya. dan lain-lain gitu kan ya. Kita juga coba berinovasi gimana caranya supaya pelanggan tuh tetap repeat order gitu kan ya. Kayak gitu. Oke, kenapa akhirnya kepikiran untuk jualan empek-empek? Kan biasanya kalau misalkan pempek kan bukan sebuah bukan makan kebutuhan sehari-hari, ya nggak sih? Biasanya kalau orang-orang kan jadinya nasi atau mungkin bubur. Kenapa akhirnya kepikiran buat pempek? Awalnya sih mulanya karena emang lebih kepada peluang yang ada gitu kan ya. Waktu itu emang peluangnya si pempek ini. Iya, peluangnya di situ dan kita juga dalam waktu itu kan emang lagi gak ada kesempatan di yang lain juga kan. Ada 3 macam menurut saya, capcin, risol, sama pempek. Oh iya, itu waktu lupa. baru ingat ternyata. Iya, kita pernah jual itu ya. Iya, kita pernah jual capcin, risol sama pempek ya. Cuman yang sukses itu pempek. Pempeknya. Capcin kita bikin tapi nihil, itu tuh si cincaunya tuh malah kayak asam basi mungkin ya. Oh iya. Dan kita gak tahu itu kenapa gitu kan ya. Kurang observasi mungkin ya. Terus bikin juga yang risol pun ya risol sukses sih, cuman nggak se-goals yang pempek gitu kan ya, goalsnya lebih besar gitu. Maka dari itu ya dari situ deh kita coba mikir pempek aja mungkin ya. Cuman ya sebelumnya emang kepikiran juga kayak usaha-usaha kekinian ya, bukan kekinian ya, lebih anak yang lagi muda. rame mungkin kayak ya udah dicoba gitu. Iya dulu sih emang kepikirannya kayak pengen bikin ya waktu itu kopi juga gitu kan. Iya, sekarang lagi rame banget. Dan lain-lain ya itu khas banget lah buat anak-anak, buat nongkrong gitu atau apa gitu kan. Cuman kita mikir lagi gitu kan, kalau nggak ada pilihan bukan pilihan yang ada dulu aja gitu lebih tepatnya. Kalau yang ada ya ambil aja dulu gitu kan. Buat kedepannya kayak gimana. Atau juga kita belajar buat wirausaha tuh kan nggak harus milih-milih ya. Apa aja kita jual dulu gitu kan ya. Kayak gitu sih. Nah, tadi kan kakak bilang untuk belajar berusaha kan nggak milih-milih ya. Apa aja yang ada kita jual dulu. Tapi kedepannya apakah akan konsisten jualan sim pempek atau tiba-tiba kepikiran mau jualan yang lain? Pempek tetap pasti ada. Insya Allah tetap ada gitu kan ya. Karena konsisten gitu kan ya. Cuman yang jadi problemnya tuh bukan problem ya, lebih kepada inovasi juga gitu kan. Kita juga nggak mau terlalu di pempek gitu. Kita mau bikin yang lain gitu. Pasti ada yang lain. Pasti ada yang lain. Tapi kalau untuk sejauh ini orang-orang taunya Kak Bagas sama Kak Rifin jualannya tuh pempek. Iya. Mungkin nanti kedepannya Instagramnya. Tadi ada Instagram ya? Ada. Pempek.nya jadi berubah kali ya. Jadi digabung nama Kak Bagas sama Arifin jadi satu kafe gitu loh. Tapi sempat kepikiran kayak buka kafe gitu gak sih? Kita sempat, cuman kita bukan kafe ya. Lebih kepada kita pengen berinovasi di es krim. Oh, es krim. Iya. Karena dulu mungkin Kak Arifin ya yang jualan es krim. Siapa yang jualan? Ya kita dulu berdua pernah. Saya pernah jual es krim Singapura. Terus lu apa sih? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Iya, Terus es krim Singapura kayak gimana bedanya? itu roti kan, kayak sandwich loh teh.
Terus Oh, di atasnya kasih es es krim. krim. Iya. Kayak es nong-nong nggak sih kalau dulu mah? Iya, kayak es nong-nong, cuman es nong-nong kan bulat ya. Ulah dibeli. Kayak gitu. Iya, tahu. Oh, itu tuh namanya es krim Singapura. Iya, Bahasa es Singapura. kekiniannya. Berarti Iya. nanti kedepannya bakal dikembangin yang es krim itu. Insya Allah kita pengen bikin ya satu epicentrum mungkin ya, pusatnya es krim macam-macam gitu kan, kayak Oke. ada es krim Singapura, ada gelato dari Italia Ih, gitu boleh, kan aku ya, suka banget es dan krim. lain-lain. Soalnya kan menariknya ya. Iya, Di Cikampek iya. Mungkin kadang orang kalau beli makanan tuh lebih kepada ini ya, lebih kepada nilai estetiknya gitu loh. Jadi bukan, kadang pempek juga ya, pempek kan ya biasa aja gitu kan, Iya. ya nggak terlalu gimana gitu kan. Tapi mungkin bentuknya harus ada yang gini. Oh, begini. PMP kan biasa aja ya, nggak tahu gimana. Terus orang juga kalau mau update di Instagram atau Kayak WhatsApp, ya udah cuma pempek doang yang gua update. gitu kan. Potong lah. Iya, makanya kepikiran lebih kepada mungkin es krim ya dibikin apa karakter mungkin ya. Iya, Bikin karakter yang imut-imut gitu. Makanya kita kepikiran insya Allah nanti ke depannya pengen juga gitu. Keren banget, masih muda loh, tapi udah luas, udah mau jualan ini, jualan itu bagus sih. Salah satunya mungkin ya jualan es krim, karena emang suhu di Karawang juga bisa jadi apa ya? Alasan orang-orang beli yang seger-seger, iya nggak sih, kan panas ya? Panas banget. Panas banget, jadi mungkin biasanya semoga kedepannya store-nya beneran jadi itu orang-orang jadi Amin. mampir ya. Iya. Lu jadi penasaran juga, pengen banget nyobain PMP-nya. Udah bawa juga, ini bawa apa aja? Ini bawa yang matang sama yang frozen food. Kita juga punya frozen food. Para tetangga, baik lagi di Sapa Tetangga, siaran Siaran paling paling asik asik bareng bareng tetangga. tetangga. Yang ini. Yang ada kabelnya pokoknya yang ini. Aduh, tetangga, aduh ini jadi penasaran banget Oke. juga sama kisahnya Kak Bagas dan Kak Arifin ya. Di umur 21 tahun ini udah memberanikan diri buat membuka usaha, dan ini usahanya empek-empek. Iya. Gitu kan. Sampai akhirnya mungkin tadi sempat chit-chat juga ngobrol di belakang, sempat kepikiran pengen buka usaha kopi ya? Dulu itu mah. Dulu. Iya. Tapi akhirnya Iya, sekarang mungkin lebih kepada rencana besarnya. Kita bikin es krim factory itu loh. oke, rencana besarnya bikin es krim factory itu, bukan yang si kopinya. Bukan. Bukan. Mungkin waktu awal-awal akhirnya buka si empe-empe.nya ini kesulitannya apa? Kesulitannya tuh di modal. Di modal. Iya. Oke, kita lihat dulu, ini dia produknya tetangga. Lihat sini kali ya. Oke, ini dia. Pempe.nya. Kesulitannya apa sih yang dihadapin waktu bikin pempe.nya ini? Di modal kesulitannya waktu itu. Jadi emang apa ya, kalau misalkan modal tuh kan ya tentunya bukan yang paling utama gitu kan ya. Tapi kembali lagi gitu kan, kalau kita tuh pengen berkembang lebih banget gitu kan ya. Hashim. Ya rahmatullah. Alhamdulillah. Bener Oke. gak sih? Iya benar kok benar. Ya. Nah, di modal itulah. Jadi yang emang jadi hambatan utama gitu kan ya. Waktu itu cuman alhamdulillah ada yang berbaik hati untuk membantu kita gitu kan ya. Ya, jadi kayak lebih tepatnya apa ya? Ya, sok dipinjemin dulu gitu kan ya. Oke. Sok dipinjemin dulu, usaha dulu gitu kan ya. Jadi kita bisa buka di food court gitu kan ya, bikin gerobaknya sesuai keinginan kita dan ya sebagainya lah gitu kan ya. Dari peralatan-peralatannya harus ada juga kayak gitu. Dari modal sih yang Dari utama. modal yang paling utama tuh susahnya di modal. Untuk yang akhirnya kalau yang ngasih dana tuh apa jatuhnya, Kang? Sebutannya Investor. investornya. Berarti dia gabung juga ke si pempe.nya ini, ikut berjualan juga kah, atau dia udah keganti atau mungkin masih Masih dalam proses. dalam Tapi proses? udah 98%. Wow. Jadi emang benar-benar dikit lagi lah. Dikit Insya Allah lagi. gitu. Itu udah langsung jadi kayak udah milik kita sih sebagian besar itu kan ya, karena udah 98 gitu. Cuman ada beberapa persen lagi yang perlu kita selesaikan gitu. Oke, wow, keren banget. Berarti waktu awalnya susahnya ini di modal. Iya, Mungkin sekitar berapa sih, Kak, kalau boleh tahu? Range-nya dari berapa sampai berapa? waktu itu kalau nggak salah itu kisaran 6 sampai 8. 6 sampai 8. Iya, kalau misalkan kotornya kayak nggak terlalu bersih ya 6 sampai 8 sih. Soalnya kita kan sewa lapak juga gitu kan ya. Itu kan di food court gitu kan ya. Tahu food court Senopati nggak? Oh, tahu.
Nah, tahu. iya itu di dalamnya kan. Jadi kita sewa lapak di sana gitu kan ya. Dan itu kalau di total sekitar segitu sih. 6 sampai 8. Di sana masih ada food courtnya? Masih ada. sebelah mana? Masih ada. Karena kita nggak Maksud dikira tuh pindah gitu loh. Kira tuh pindah ke depan rumah. Enggak ya? Di mana? Enggak. Sebelah mana? Aku sering banget ke Senopati. Sering jajan. ATM tahu gak ATM? Iya. Tahu. Nah itu di situ ada tuh, ada gerobak warna kuning tuh paling depan mungkin akhirnya. Sebelah wedangan. Iya. Sebelah wedang sejati. Gue sempat lihat. Nah iya itu bener Kakak banget. tiap hari di sana. Iya, every day, every time. Kita kan di apa? Di wedangan. Angkringan sejati. Angkringan sejati. Ya, Bang Anton sama Bang Iya, Dimas. bener. Ya. Itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Pempek. Heeh. Pempek dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oh, pantas udah gak pernah ketemu. Soalnya ke sono selesai siaran dulu. Kita biasanya, aku tuh biasa ke Angkringan Sejati tuh selesai siaran jam 10-an. Berarti udah tutup ya? Iya, biasanya sih masih buka ya. Kita kadang nggak terlalu ini sih, kadang kayak agak malam gitu kan. Kita kayak masih nongkrong di situ gitu. Ya sambil buka aja kayak gitu. Malam minggu tuh jam berapa? Malam minggu ada khusus gak jam bukanya? Biasanya kan lebih rame. Iya, rame banget. Ada pelanggan setia. Wow. Ya, bawa mobil polisi. Polisinya itu. Ya, kita sering banget dibubarin kalau malam minggu. Seriusan. Angkringan aja ya. Tanya aja mereka juga yang paling jadi korban gitu kan ya. Ya, salah satunya pempek juga. Kita kan biasanya bareng gitu kan. Kalau misalkan malam-malam tuh kadang suka ikut sama angkringan, tutup ya bareng gitu kan. Karena dampak pandemi mungkin ya. Iya. Kayak gitu. Jadi emang setiap malam minggu tuh kita tutup jam 10. Kita udah persiapan aja sih, persiapan gitu. Karena emang jam 10 tuh udah mulai ada patroli gitu kan ya. Udah mulai kedengeran tuh sirinenya tuh. Ya kita udah Udah langsung beres-beres. beres-beres tuh ya cepet-cepet gitu kan. Kayak gitu sih waktu itu. Oke, berarti ini udah berjalan berapa lama sih? Pempeknya kalau misalkan dari awal banget tuh bulan apa? Bulan Mei ya? Bulan Mei. Bulan Mei Tahun lalu. Iya, Mei tahun lalu. itu udah jalan. Kita Terus Mei tahun lalu berarti waktu pandemi banget. iya, awal pandemi. Jadi kita itu paling apa ya? Paling bermakna sih buat kita waktu buka mbak-mbak. Wow. Oke, kita akan bahas ke sana. Tapi sebelumnya ini udah nggak sabar kayak udah memanggil-manggil baunya. Ini wangi banget. Ini ada apa aja? Itu ada campur, ada pempek lenjer yang panjang. Lenjer. Ya, yang lenjer. Lenjer. Oke, ini ada pempek. Oke, itu campur ya. Ini apa? Itu lenjer. Ini? Itu telur. Apa telur. selama ini ya? Ini. Itu kulit Ini kulit ini yang beda ya, Kang ya? ikan. Ya, itu. Ini jarang. Ini? Itu kayaknya apa ya? Itu udang, ebi biasa disebut. Oke, yang Udah. paling banyak banget habis, yang paling cepat habis yang mana? Yang paling cepat habis itu kapas selama sih. Yang ini, yang iya. telur. Kapas sama kulit sih, Iya. kayaknya mereka saling kejar-kejaran. Yang ini sama yang ini, yang paling cepat habis. Iya. Oke, ini aku sekalian buka ya, tetangga jangan mau. Kalau mau langsung bisa beli. Oke. Boleh nih, cerita-cerita sedikit. Waktu awal pertama kali akhirnya buka, aku lupa ya nggak bahas ke sana loh di awal. Itu kok bisa akhirnya mau buka pas awal-awal pandemi? Kayak itu resikonya tuh tinggi loh. Kayak orang-orang tuh dibubarin, banyak yang di-cut di PT juga. Iya. Terus kayak tiap malamnya tuh hening, nggak ada yang keluar-keluar. Kok bisa sih? Ya, jadi waktu itu tuh kita ngelihat situasi juga kan. Situasi dalam artian teman-teman kita. Teman-teman kita banyak banget yang ya dirumahkan gara-gara pandemi, kadang diputus kerja gara-gara pandemi. Di situ Iya. kayak kita mikir, kita pun mungkin ya Arifin biasanya ya nyari kerja gitu kan ya. Cuman ya susah juga gitu kan. Teman-teman aja yang udah kerja di rumahkan gitu kan. Maka dari itu kita kepikiran gitu, kayaknya nggak boleh kayak gini nih. Kita kalau misalkan sama-sama jadi sama saja jadi pekerja gitu, ya gak akan selesai gitu, gak akan maju bangsanya juga gitu kan ya. Bener. Makanya dari itu harus diseimbangkan dong. Kalau ada ya pekerjaannya kita harus ada penyedia juga gitu kan. Kita aja penyedia lapangan pekerjaan aja kayak gitu. Wow, Gitu. keren banget sih. Iya. Jadi dia kepikiran ke sana karena Iya. ngeliat dampak pandemi ini banyak teman-teman yang akhirnya diikat di tempat kerjanya. Iya. Terus kepikiran buat bikin lapak Iya. ini Iya. pekerjaan. Bikin penyedia lapangan pekerjaan yaitu pempek gitu kan ya. Ya dari situ sih awal-awalnya kepikiran, oh iya ya teman-teman pada dirumahin gitu kan ya. Kalau gue sama-sama nyari kerja ya
Sama aja bohong. Sama aja bohong gitu kan ya. Orang-orang aja pada dirumahin gitu kan ya. Yang mending kita usaha aja gitu kan ya. Mungkin ada peluang di sana dan ada kesempatan juga mungkin kedepannya kita bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk teman-teman kita. Kayak gitu. Itu tujuan awalnya kayak gitu ya. Keren banget. Dari situ deh udah mulai ngerancang kira-kira gimana mau mulai kayak gimana. Dan awal mula itu kita reseller dan itu tuh online. Kita semuanya online, kita di Kutaci, di WhatsApp, teman-teman kita Instagram gitu kan ya. Kita belum belum available di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, itu belum banget itu kan ya. Belum. Nah, jadi dari situ udah mulai kita nyicil-nyicil aja. Oke, jadi waktu awal dibuka tuh pas awal-awal pandemi. Itu masih kayak online. Online. Berarti jatuhnya COD. COD ya. Datang langsung ke lokasi yang beli. Iya, kita benar-benar kayak semangat banget ya Pin ya. Tapi kan waktu itu Excited. berarti kondisinya lagi kosong banget kan jalanan. Ya, waktu itu jalanan kosong sih, nggak terlalu Ya karena pandemi kan. pandemi emang. Pandemi itu Maret apa Mei sih? Maret kalau nggak salah. Maret ya? Iya. Maret. Oke, berarti waktu itu awal-awal pas akhirnya buka si pempek ini, inget gak berapa banyak yang order? Hari pertama, pasti kan biasanya itu momen yang paling gak bisa dilupakan dong. Berapa ya? Itu waktu pertama kali survive usaha. Ingat ya lo? Enggak sama sekali. Pokoknya banyak sih. Oh banyak? Banyak sih. Soalnya waktu kita mulai post itu, ini menunya, ini pempek ini pempek ini gitu kan ya. Kita jelasin gitu kan. Dan itu alhamdulillahnya gitu kan ya. Resellernya juga, reseller suppliernya juga nggak terlalu menekankan harus pakai brand beliau gitu kan ya. Kita boleh pakai brand kita sendiri gitu kan. Jadi kita bikin pempeknya dengan desain dari kita bermodalkan Canva ya. Selalu lah kita bikin poster ya, bikin apa-apa, bikin promo dari situ, semuanya dari situ. Dan akhirnya ya udah teman-teman pada ngelirik, ini apa nih, lu jualan ya? Iya, jual apa pempek? Gila lu jualan. Jurnal juga ya. Iya waktu itu. Kenapa? Kebantu. Anak-anak jurnal. Siaran. Ya aja waktu itu kan Keren. kita jurnal gue sih ya, gue yang ke school jurnal ya. Saling support ya. Pertama jurnal. Oh, Reno. Ya waktu itu ada jurnal juga. Jadi jurnalis itu dulu saya pernah ikut school jurnal dan itu kebantu banget gitu kan, karena dia juga kan media informasi ya di sekolah, meskipun dan saya punya banyak teman tuh teman-teman sekolah SMA gitu kan ya. Dan dari situ deh mulai dibantu juga buat promosi dan lain-lain, dan akhirnya boom gitu kan ya. Semuanya pada tahu gitu kan ya, anak-anak sekolah bahwa kita jualan pempek, dan ketika guru-guru tahu juga, guru-guru pun order ke kita. Wih, keren banget. Support banget ya kayak lingkungan SMK 1 Cikampek. Adek gue suruh sekolah situ lah. Iya. Pindah dari Bogor suruh sini. Oke, dia jadi penasaran banget pengen cobain pempeknya. Ternyata mereka juga menyediakan yang frozennya. Iya, ini yang Bisa dikasih project. lihat. Nah, tada! Yang frozennya. Yo. Wih. Oke, pengen tahu nih untuk harganya kisaran berapa sih? Yang frozen atau yang ini? Yang ini dulu. Yang itu 15.000. Yang frozennya Yang frozennya 20.000. 20.000. Iya, dia lebih banyak juga ya. Oke, aku cobain ya. Aku penasaran banget pengen nyobain yang si kulit. Katanya tadi yang paling best seller. Ini karena nggak bisa dipotong pakai sendok, pakai tangan kali ya. Iya, tadi mau dipotong-potong sebenarnya ya. Cuman kayak ini nggak tahu nih bentukannya nanti gimana gitu. Iya nggak sih? Iya, Ini cobain aja. yang kulit ya, tetangga. Iya, itu yang kulit. Boleh. Iya. Aduh, tangan gue tremor. Tremor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mau berikan dulu nggak nih depan anak Rohi soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum berikan dulu. Ada. Gimana? Rasa pempek? Ya iya. Pas aja bilang rasa cireng. Kebanget. Kebangetan lu. Orang ini cireng bang, beneran bang. Datang, bang ini cireng ya? Bukan itu pempek kulit ah. Kita coba si kuat Jarang pokoknya. lihat yang kayak gitu emang. Dia nggak tahu. Dia pakai timun. Pakai cupel. Sumpah kuah cukonya mantep. Beneran keren banget. Enak. Ini enak banget. Ini kulit ikan ya? Ya, itu kulit ikan. Kerasa banget sih. Beneran Pak Tetangga. Ya, wajib coba. Wajib coba. Kalau misalkan untuk persatuannya berapa?
Persatuan tuh 3.000. Satuannya 3.000. Iya, 3.000-an. Oke. Untuk semua varian 3.000. Semua varian kecuali kapas selam jumbo. Ada kita yang jumbo yang besar gitu kan. Cuma kita nggak bawa karena Itu berapa? Itu 15.000 satu piece. Ya, satuannya maksudnya. Satuannya itu 15.000. 15.000. Iya. Bismillah. Coba itu mah. Ini enak banget kuahnya. Nggak nyegrek gitu loh. Bukan Iya. yang kayak nyegrek banget. Kita juga available di GoFood, GrabFood, Shopee Food. Ya apalagi di Shopee juga ada buat yang frozen foodnya. Jadi kalau misalkan kalian kayak mau ngestok di rumah ya bisa banget gitu kan. Ada yang frozen foodnya gitu kan ya. Kalau Tetangga ini enak banget, kalian wajib banget coba sih. Ini kalau untuk lokasi di Senopati ada di sebelah mana tadi? di dekat ATM intinya mah kalau misalkan ke Senopati. Deket ATM. Ini jadi gampang buat dicari ya. Nggak usah kan banyak banget tuh biasanya. Pemasaran juga ada di sebelah situ. Iya, jadi kayak kita masuk aja buat ke ATM itu pasti ngeliat paling depan tuh. PMP dotnya. Ini kalian wajib banget coba, segini cuma 15.000 dengan 5 ini ya, 5 varian. varian Mix itu. mix. Iya. Ini kalau suka ada yang request gak sih, Mas cukonya tambah lagi dong gitu. Oh, banyak. Banyak. Biasanya Banyak sebenarnya kalau misalkan hitungan cuko kadang kita juga ya gak bisa nentuin ya gitu kan. Tapi ya mencuko kan mahal juga. Ya, kalau gula kan dan lain-lain gitu kan ya. Cuman ya karena kita totalitas juga gitu ya buat ngasih pelayanan terbaik buat customer kita kasih. wow, keren banget. Ih gila 21 udah punya pemikiran kayak gini Kang. Ya. Kayak gue enggak deh. Makanya kan setahun lagi ya. Belum kan baru 20. Oh iya benar. Setahun lagi. Setahun lagi gue masih ada belajar. kita tunggu. Belajar ke kakak. Ntar gue rajin-rajin ke pempe dotnya. Boleh banget. Kita diskusi Tarisono. Atau mungkin sekalian bantu di sana buat apa namanya? Goreng. Ada. Buat nge-endorse di Instagram Cia. Ya, Ini boleh. enak banget kuahnya. Istrinya Kang Abi orang Palembang. Harus banget coba sih. Oh harus banget tuh. Aduh aku bingung taruh mana aku terus. Kangkung itu masuk ke Ya aku taruh sini dulu. Tetangga ini enak banget. Tadi variannya ada 5. Ada yang kulit. Ada kulit, ada lenjer, ada ebi, ada pastel, sama kapas selam ini. Aku pengen nyobain semuanya sebenarnya, tapi ngunyahnya pasti lama. Boleh gak sih? Boleh nggak? Tadi cuma nyobain apa sih? Nyobain yang kulit. Oh, yang Iya, cobain satu-satu. So cobain. Segigit. Segigit. Iya. Bismillah. Ah, Ini yang mana? Itu yang lenjer, tanpa isi itu. Tanpa isi. itu. Ya itu tanpa isi. Bismillah. Kayak konten ASMR. Orang kadang suka ambil yang lenjer juga, kamu ada isian apa-apa gitu. Lebih ke pempek doang gitu. Pernah kepikiran ini gak sih? Jualan pempek dalamnya mozzarella. Oh Pernah pernah. banget. Pernah banget kita kepikiran isinya Om mozzarella. Anton tuh. Guys, jangan grogi lihat Ara. Besok gua gratis ya pempek deh. Asal yang satu. Gak mau nemenin, diminta temenin ya, dia gak mau katanya gue dagang katanya. Gak kepikiran jualan yang moja kan sekarang ramai banget tuh yang keju-keju ya, sebelah keju. Ya kepikiran juga sih jual yang moja gitu kan, kadang ya cuma tadi karena belum terlaksana, belum terrealisasi juga gitu kan ya. Ada satu dan lain hal yang mungkin perlu dibereskan dulu, setelah itu mungkin kita bisa ke situ. Kayak gitu sih waktu itu. Oke. Kalau untuk kedepannya, menu yang akan ditambahkan dari pempek apa aja? Ini yang kapal selam ini ya? Kita pribadi belum ini sih kalau misalkan ke menu yang ke depan mau apa. Cuman kalau misalkan nanti insya Allah bakal ada empek-empek adaan. Tapi itu nggak langsung kita buat sendiri. Mungkin nanti reseller dulu yang buat itu kan. Dari reseller. Cuma kita menyediakan aja gitu kan ya. Oke. Ada. Pempek ada. Supplier. Tadi gue bilang reseller atau reseller? Oh iya. Supplier. Ya, pempek adaan. Itu bulat bentuknya. Kayak apa ya? Kayak cilok ya? Kurang lebih Tapi- kayak gitu. Yang bikin beda apa? Yang bikin beda rasa. Tentunya rasa pempek adaan itu ikannya lebih kerasa. Kalau orang Palembang sih nyobain tuh pasti oh ini pempeknya nggak 100% ikan. Kalau yang 100% ikan tuh pasti rasa banget ikan. Dan harganya pun mahal banget. Serius waktu itu di rest area berapa ya? Pempek adaan namanya. Pempek adaan kalau misalkan yang nanti kita itu. Cuman kalau misalkan pempek lain dari yang
pempek tuh isi sayur tuh. Jadi isinya Betul bakal. dua-duanya sayur. Udah. Yang satu udang. Ya, oke satu lagi. Ya. Oke, itu nyobain di rest area. Ya di rest area itu harganya berapa? Satu tuh sekitar lebih dari 5.000 yang pasti. Entah itu berapa. Lupa 7.000-an gitu ya. Mahal juga lumayan itu kan ya. Ukurannya kecil banget. Serius masih gedean yang gitu daripada yang dari rest area. Serius. Nih segede lingkaran ini mungkin ya. Kayak ukurannya tuh mungkin yang bentuknya lenjer gitu kan ya. Agak panjang dikit mungkin ya. Segitu gitu doang. Itu harganya mahal banget. Dan ya tentunya ya itu mah yang 100% ikan gitu. Kalau itu ada yang 100 itu enggak sih, di 100% ikan. Pernah ke Palembang? Enggak. Belum. Enggak pernah. Pernah paling hampir Lampung. ke Lampung. Oh iya, ke Lampung udah pernah ya? Iya, Palembangnya belum. Palembangnya belum. Yang paling aku suka dari all variannya pasti ada favorit dong. Aku suka banget yang ini. Oke, itu Ini yang, apa? yang Ebi itu, Ebi. Ebi, si Ebi sama si kulit. Ya, Aku itu suka banget dia. ini enak. Tapi enggak alergi udang kan? Enggak. Oke. OMG lah ada Soalnya alergi. ada juga orang yang alergi udang dan akhirnya, "Bas, ini udang ya," katanya. "Oh iya, ibu alergi udang." "Iya, saya alergi," katanya. Langsung aja. Ah, gatal-gatal dong kalau kayak gitu. Ya, iya, gatal-gatal biasanya ya buat efeknya tuh kalau makan yang gitu. Enak semua tetangga. Enak banget cukonya enak. Kalau misalkan 1 sampai 10, aku kasih nilai 9. Ini enak banget dan ternyata meskipun udah seenak ini, Kak Arifin sama Kak Bagas masih ngerasa butuh evaluasi lagi, butuh dicoba lagi, terus dicoba lagi. Bakalan seenak apa nantinya kalau udah ketemu formula yang pas ya? Iya, Kayak bakal 9 dari 10 tuh udah 100 kali ya. Oh, OTW. Ini masih terus cari formula yang Ya tentunya kita pasti cari ya, karena ingin memberikan yang terbaik juga gitu kan ya. Jadi masih cari kira-kira yang kayak gimana yang baik paling enak. dari si pempeknya sama si cokonya. Iya, keduanya pasti. Wow, enak banget. Kalau misalkan untuk ada yang mau beli nih, terus lagi mager-mager ke Senopatinya, ini available di mana aja? Available di GoFood, di GrabFood, juga di ShopeeFood. Jadi kalian bisa banget buat order di situ. Oke, Keywordnya- namanya apa? Keywordnya empek-empeknya, gitu aja. Pempeknya. Ya, pempeknya. Pempek. Orang bilang pempeknya, Pempeknya. Oh ya Sunda ya, pempeknya. Kalau Instagramnya apa namanya? pempedotnya. Pempe.nya. Oh ini sama kayak nama Instagramnya. Iya, sama ini ada di bawah. Gak ada ya? Ada. Ada. Pempe.nya. Ya. Kayak ini harus banget sih di prospek lebih lanjut Kak Ngabi, harus dibikinin iklan. Harus banget kerjasama sama Prima Media Pro. Boleh Ini enak banget, tetangga harus banget cobain dari satu set ini. Ini harganya tadi mungkin ada yang baru gabung harganya 15.000, udah bisa dapat 5 pieces. Ada yang ebi, ada yang kulit, ada yang apa? Ada yang kapas lamini, ada yang lenjer, Ada yang Pasta. sayur juga. terus sayur. Ini enak, terus rame, terus selalu habis gak? Ya karena pandemi juga ya pastinya lah. Kadang di atas, ada di bawah gitu mah. Kadang sepi, kadang rame kayak gitu. Oke, biasanya yang paling rame tuh hari apa? Tentunya weekend. Weekend. Iya, tentunya weekend. Weekend paling rame. Sabtu kalau nggak Minggu kali ya. Ya, Sabtu kalau nggak Minggu itu rame banget. Kalau nggak didatengin Pak Pol. itu pelanggan setia ya, itu loyal customers kita. Kayaknya harus dikasih deh biar diizinin buat buka sampai jam 12 malam. Ini enak banget, harus cobain ya Pak Pol yang sering banget keliling-keliling. Cobain Ya Pak, pempek.nya. cobain Pak, borong Pak, kali-kali Pak. Kali istri ngidam di rumah pengen pempek gitu, bisa langsung order ke sini. Kalau misalkan untuk di Instagramnya ada link tree-nya nggak yang nyambung ke WhatsApp atau ke Gojek atau ke GrabFood? Ada. Ada. Berarti kalau misalkan kalian langsung cek Instagramnya itu bisa langsung connect ke si GoFood, GrabFood, ke ShopeeFood juga. Kalau untuk ShopeeFood baru yang frozen food aja. Ya, yang ShopeeFood, di ShopeeFood enggak yang matang. Kalau Yang matang. di Shopee. Kalau di Shopee, ya ini available yang frozen food. Oke, ini harganya tadi Ini 20.000. 20.000. Untuk ketahanannya berapa lama? Ini kita udah coba, percobaan kita yang sekarang tuh sampai 4 bulan. 4 bulan. Kecuali yang pastel mungkin ya, itu yang sayur ya. Kalau yang sayur itu nggak terlalu tahan lama. Bulan. Ya itu cuma sebulanan ya.
Iya, Oke, sama kalau sayur misalkan mungkin. yang lain itu Kalau 4 yang lain bulan. itu 4 bulan. Karena isinya sayur aja sih. Wow, keren. Lama ya berarti ya. Tuh untuk kakak buka reseller gak atau? Nah, iya kita buka open reseller ya buat kalian yang Wih. mau coba usaha juga gitu kan. Kita sediakan gitu kan ya. Jadi PMP ini bisa banget open reseller, ada harga menarik. Terus apalagi ya? Ya tawaran menarik ya, lebih kepada reward juga ada Wih, gitu kan ya. keren banget ada rewardnya loh kalau misalkan kalian jadi resellernya PMP.nya. Ada promo nggak bulan ini? Bulan ini kita belum ya ada. Belum ada. Kita lebih banyak promo di GrabFood sama GoFood sih. Oke. banyak ke Untuk situ. di bulan depan apakah akan ada promo? Insya Allah bakal bikin karena emang lebih menjelang kepada akhir tahun juga ya. Iya betul banget. Tuh para tetangga buat kalian semua jangan sampai kelewatan info-info menarik yang bakal di-share sama PMP.nya. Kedepannya bakal ada promo-promo menarik entah itu di GoFood, di GrabFood, di Shopee juga ada mungkin kali ya. Iya di Shopee ada. Di Shopee atau mungkin langsung aja datang ke lokasinya yang ada di Senopati. Pokoknya dekat banget sama ATM BNI ya. Iya BNI. ATM Banyak BNI itu dekat banget deh di situ. Langsung aja buruan order, buruan ajak teman-teman Yuk, kalian, keluarga buruan kalian, order. pacar kalian, pokoknya semua suruh cobain. Mungkin boleh kasih tau lagi buat para tetangga ajak buat beli. Yuk untuk para tetangga, PMP-nya menyediakan frozen food dan yang matang juga. Kalian bisa langsung datang ke Taman Senopati Food Court jika mau langsung order di sana. Ada juga kita available di GoFood, Shopee Food. Ya, GoFood, GrabFood, Shopee Food. Ya. Oke, thank you sekali lagi buat PMP.nya udah ngeluangin waktunya ke sini. Thank you Kak Bagas, thank you Iya, Kak Arifin udah ngeluangin sama-sama. waktunya. Ini enak banget, tetangga harus banget cobain. Pokoknya kalau misalkan mau cari PMP bingung mau kemana, langsung aja buruan ke PMP.nya. Bisa langsung cek aja di Instagramnya. Ini sama PMP.nya juga. Keyword di GoFood dan GrabFoodnya juga sama. Ya, PMP-nya. Nanti bakal kita cobain, kita abisin di belakang layar ya. Kalau di sini kayaknya nanti kelamaan gitu kan. Sekali lagi Kakak makasih banyak udah ngeluangin Iya, waktunya. sama-sama. Thank you. Semoga kedepannya yang frozen yang apa? Es krim Factory. Factory itu beneran terlaksana. Amin, ya Amin. Allah. Semoga makin banyak resellernya juga. Amin. Amin. Oke tetangga, habis ini kita bakal ngobrol seputar keramat kisah seram malam Jumat. Ada yang seram apa nih ya kira-kira? Jadi penasaran kan? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Nonton video lengkapnya di YouTube channel Prima Media Pro. Dan jangan sampai kelewatan Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga, Senin sampai dengan Jumat jam 7 sampai jam 10 malam. Live di Facebook dan Instagram Prima Media Pro.